Halo sahabatku, sahabat EU Paham, senang bisa bertemu kembali pada sesi ini, di mana pada sesi ini kita akan secara khusus akan membahas terampil menggunakan integral substitusi dan integral parsial. Adapun beberapa soal yang akan kita bahas pada sesi ini adalah yang pertama yaitu integral 3x kuadrat sin pangkat 5 dalam kurung x pangkat 3 tambah 2 dx. Kemudian akan kita bahas integral x dalam kurung x kurang 3 pangkat 5. Kita bahas lagi integral 2 tangen dalam kurung 2x kuadrat tambah 3 dikali sekant pangkat 3 2x kuadrat tambah 3 dx. Dan soal yang terakhir akan kita bahas adalah integral 2 kali x kuadrat cos dalam kurung 3 kurang 2x dx. Bagi sahabatku, sahabat yang paham yang baru bergabung, sebelum kita menyelesaikan soal ini, jangan lupa kalian subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian selalu mendapat update dari setiap video yang kami upload. Nah, sekarang mari kita langsung bahas soal yang pertama. Kita bahas nomor 1. Integral 3x kuadrat sin pangkat 5 dalam kurung x pangkat 3 tambah 2 dx. Kita jawab. Kita misalkan U-nya adalah x pangkat 3 tambah 2. Sehingga sekarang turunannya adalah, turunan U adalah du, x pangkat 3 turunannya adalah 3x pangkat 2 dx. Nah, selanjutnya coba perhatikan. 3x pangkat 2 dx berarti kita ganti dengan du. Sedangkan sin pangkat 5, x pangkat 3 tambah 2, x pangkat 3 tambah 2 kita ganti dengan u. Sehingga sekarang bentuknya ini menjadi sin pangkat 5u du. Selanjutnya ini kita pecah, kita jadikan menjadi sin u dikali dengan sin pangkat 4. Selanjutnya sin pangkat 4 kita rubah menjadi sin pangkat 2 di pangkat 2. Lalu sin pangkat 2u kita tukar ke 1 kurang cos pangkat 2u. Sehingga kita dapatkan bentuknya sin u dikali 1 dikurang cos kuadrat u pangkat 2. Kita kuadratkan ini, berarti hasilnya adalah 1 kuadrat 1 dikurang 2 kali 1 kali cos kuadrat u. Kemudian ditambah dengan cos kuadrat u pangkat 2. Sehingga hasilnya kita dapatkan sin u dikali 1 dikurang 2 cos kuadrat u tambah cos pangkat 4u du. Lalu sin u kita kalikan ke dalam kurung. Sehingga bentuknya sin u dikurang 2 sin u cos kuadrat u ditambah sin u cos pangkat 4u du. Kita gunakan sifat integral, sehingga ini menjadi integral sin u du dikurang 2 integral sin u cos pangkat 2u du ditambah integral sin u cos pangkat 4u du. Untuk yang kedua kalinya kita misalkan z sama dengan cos u. Sehingga turunan dari cos adalah min sin u, sehingga jika kita misalkan z-nya sama dengan cos u, maka kita dapatkanlah min dz sama dengan sin u du. Selanjutnya kita substitusi sin u du itu sama dengan min dz, karena min dz sama dengan sin u du. Sehingga bentuk ini dapat kita tuliskan sin u du dikurang ini z-nya dari cos u, berarti cos kuadrat u jadi z kuadrat. Sin u du sama dengan min dz, ini ada 2, tetap. Dengan cara yang sama, cos pangkat 4u menjadi z pangkat 4. Sin u du sama dengan min dz. Selanjutnya ini kita sederhanakan. Sehingga ini 2-nya kita taruh ke depan, min-nya kita taruh ke depan. Di sini min kali min jadi plus, sehingga bentuk ini dapat kita buat menjadi sin u du ditambah 2 integral z pangkat 2 dz dikurang integral z pangkat 4 dz.
Sekarang kita integralkan Z pangkat 2, integralnya sepertiga Z pangkat 2. Z pangkat 4, integralnya adalah 1/5 Z pangkat 5. Sehingga bentuk ini, hasil integralnya adalah integral sin U sama dengan min cos U. Selanjutnya hasilnya ini kita tuliskan min cos U ditambah 2/3 Z pangkat 3 dikurang 1/5 Z pangkat 5. Sekarang kita ganti Z. Z-nya tadi adalah cos U. Sehingga ini menjadi min cos U ditambah 2 cos Z pangkat 3 menjadi cos pangkat 3U. Z pangkat 5 menjadi min 1/5 cos pangkat 5U. Nah, terakhir kita ganti U-nya yang kita misalkan tadi, yaitu X pangkat 3 tambah 2. Sehingga bentuk ini kita dapatkan min cos dalam kurung X pangkat 3 tambah 2 ditambah ganti U-nya 2/3 cos pangkat 3 dalam kurung X pangkat 3 tambah 2 dikurang 1/5 ganti U-nya cos pangkat 5 dalam kurung X pangkat 3 tambah 2 tambah C. Sehingga kita dapatkanlah hasilnya sekarang yang saya buat dalam kotak merah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut ke soal nomor 2. Kita lanjut ke soal 2. Tentukanlah integral dari X dalam kurung X kurang 3 pangkat 5 dx. Kita jawab, langkah pertama kita misalkan U-nya. Kita misalkan U-nya sama dengan X kurang 3. Kita turunkan kiri dan kanan sehingga kita dapatkanlah du sama dengan dx. Nah, di sini kita cari X-nya. X-nya berarti sama dengan ini dipindahkan ke ruas kiri sehingga kita dapatkan sekarang X sama dengan U tambah 3. Lalu ini kita substitusi. Ganti U-nya sama dengan X kurang 3. Ganti X-nya sama dengan U tambah 3. Sehingga sekarang kita lanjutkan. Hasilnya menjadi U tambah 3, itu pengganti dari X. Sedangkan X kurang 3 tadi adalah U di pangkat 5. Nah, sekarang ini kita kalikan ke dalam kurung. Sehingga kita dapatkan U pangkat 6 ditambah 3U pangkat 5 du. Nah, dengan mudah sekarang kita integralkan. U pangkat 6 integralnya 1/7U. 3U pangkat 5 integralnya 3/6U pangkat 6 tambah C. Lalu U-nya kita kembalikan X kurang 3. Sehingga bentuk ini kita dapatkan menjadi 1/7 X kurang 3 pangkat 7 ditambah, ini sederhanakan 3/6 menjadi setengah, dalam kurung X kurang 3 pangkat 6 tambah C. Selanjutnya kita keluarkan faktornya X kurang 3 pangkat 6. Di sini X kurang 3 pangkat 6. Ini pangkat 7 berarti sisa 1. Sehingga di sini menjadi 1/7 dalam kurung X kurang 3 tambah setengah. Selanjutnya ini kita samakan penyebutnya 14. Sehingga di sini dikali 2, maka satunya dikali 2. Sehingga ini 2/14 dalam kurung X kurang 3 setengah menjadi 7/14. Selanjutnya kita hitung 2 kali X dikurang 2 kali 3 jadi min 6 tambah 7 sama dengan 1. Sehingga ini hasilnya adalah 2X ditambah 1. Dan 1/14-nya kita keluarkan sebagai faktornya. Sehingga bentuknya kita dapatkan 1/14 dalam kurung X kurang 3 tutup kurung pangkat 6. Dalam kurung tadi faktor yang kita dapatkan penyerahan dari sini adalah 2X tambah 1 tambah C. Inilah hasilnya. Selanjutnya kita akan menyelesaikan soal ini dengan cara integral parsial, yaitu kita menggunakan cara tabel atau yang sering disebut dengan cara tanjalin. Misalkan U-nya adalah X dan dv-nya adalah X kurang 3 pangkat 5 dx. Yang U-nya kita turunkan sampai 0, kemudian yang dv-nya kita integralkan sejajar sampai ke 0.
Sehingga sekarang kita dapatkan turunan dari X adalah 1, turunan dari 1 adalah 0. Selanjutnya kita cari integral dari X kurang 3 pangkat 5. Misalkan U-nya sama dengan X kurang 3, maka dari sini kita dapatkanlah du sama dengan dx, sehingga ini menjadi U pangkat 5 du. Integral dari U pangkat 5 adalah 1/6 U pangkat 6. Kemudian kita ganti U-nya X kurang 3. Sehingga hasil integral dari X kurang 3 pangkat 5 adalah 1/6 dalam kurung X kurang 3 pangkat 6. Kemudian ini kita integralkan lagi. Sehingga integral 1/6 dalam kurung X kurang 3 pangkat 6. Kembali ini misalkan U seperti yang di sini tadi. Sehingga ini nanti bentuknya menjadi U pangkat 6. Integral U pangkat 6 menjadi 1/7 U pangkat 7. Ini 1/7 U pangkat 7. U-nya X kurang 3. Sehingga integral dari 1/6 dalam kurung X kurang 3 pangkat 6 adalah 1/6 dikali 1/7 dalam kurung X kurang 3 pangkat 7. Selanjutnya sesuai dengan metode Tanjalin, kita kalikan X ke 1/6 positif, 1 ke 1/6 negatif berganti tanda. Sehingga kita carilah hasil dari integral X dalam kurung X kurang 3 pangkat 5 sebagai berikut. X dikali 1/6 dalam kurung X kurang 3 pangkat 6. Kemudian 1 dikali ini min, perhatikan. 1 dikali min jadi min 1/6 kali 1/7 dalam kurung X kurang 3 pangkat 7 tambah C. Kita keluarkan faktor X kurang 3 pangkat 6. Sehingga kita dapatkan sekarang 1/6 X kurang 3 pangkat 6. Ini 1/6-nya kita keluarin, 1/6-nya kita keluarin. Sehingga di sini sisa X. X, di sini X-nya adalah 7X/7. Selanjutnya ini 1/7 kali X sama dengan min 1/7X. 1/7 kali 3 sama dengan 3/7. Lalu ini kita hitung. 7 kurang X sama dengan 6X ditambah 3. Sehingga bentuk ini berubah menjadi 7 kurang X, 6X ditambah 3/7. 1/6 yang di luar tadi kita masukkan ke dalam kurung. Lalu ini kita kalikan ke bentuk 6X tambah 3/7. Sehingga kita dapatkan sekarang. Ini kita bagi 3 dapat 2. Ini kita bagi 3 dapat 1. Ini kita bagi 3 dapat 2. 2 dikali 7 sama dengan 14. 1/14 kita keluarkan ke sini. Sehingga kita dapatlah bentuknya 1/14 dalam kurung X kurang 3 pangkat 6 dikali 2X tambah 1 tutup kurung tambah C. Sehingga kita perhatikan hasil yang di sini dengan hasil yang di sini adalah sama. Untuk menyelesaikan soal integral X dalam kurung X kurang 3 pangkat 5 dx, ada dua cara dan menghasilkan hasil yang sama. Maka sekarang, para sahabatku, boleh memilih cara mana yang lebih kamu pahami. Kalau saya sendiri, saya memilih cara yang di sebelah kiri. Nah, selanjutnya, untuk bisa lebih memahami dengan baik, mari kita bahas soal yang ketiga. Soal yang ketiga, integral 2x tangen dalam kurung 2x kuadrat tambah 3 dikali dengan sekant pangkat 3 dalam kurung 2x kuadrat tambah 3 dx. Mari kita jawab. Langkah pertama, sekant pangkat 3 ini kita uraikan menjadi sekant pangkat 1 dikali sekant pangkat 2. Sehingga soal ini kita rubah bentuknya sebagai berikut. Integral 2 tangen dalam kurung 2x kuadrat tambah 3 dikali sekant dalam kurung 2x kuadrat tambah 3 dikali sekant pangkat 2 dalam kurung 2x kuadrat ditambah 3. Kita misalkan U-nya sama dengan sekant dalam kurung 2x kuadrat tambah 3. Ingat turunan daripada sekant. Sekant U turunannya sama dengan tangen U
sekan U dikali U aksen. Berarti dikali turunan dari 2x kuadrat tambah 3. Maka sekarang DU-nya adalah tangen 2x kuadrat tambah 3 kali sekan 2x kuadrat tambah 3 dikali turunan dari 2x kuadrat tambah 3 yaitu 4x. Sehingga kita dapatkan DU sama dengan 4x kali tangen dalam kurung 2x pangkat 2 tambah 3 dikali sekan dalam kurung 2x pangkat 2 tambah 3 dx. Nah, perhatikan di sini ada faktor 2x, sedangkan di sini adalah faktor 4, maka ini kita bagi 2. Sehingga kita dapatkan setengah DU sama dengan 2x tangen dalam kurung 2x kuadrat tambah 3 kali sekan dalam kurung 2x kuadrat tambah 3 dx. Selanjutnya, bentuk ini kita selesaikan dengan substitusi, yaitu dari setengah DU dan substitusi U. Sehingga ini kita dapatkan 2x tangen dalam kurung 2x kuadrat tambah 3 kali sekan dalam kurung 2x kuadrat tambah 3 dx. Di sini sama dengan, hasilnya itu sama dengan setengah DU. Sehingga dari 2x sampai ke sini dikali dx, kita substitusi menjadi setengah DU. Selanjutnya, sedangkan sekan kuadrat dalam kurung 2x kuadrat tambah 3, kita ganti menjadi U pangkat 2. Karena tadi U-nya sama dengan sekan dalam kurung 2x kuadrat tambah 3. Maka sehingga sekarang soal ini kita rubah bentuknya menjadi integral U kuadrat yang ini dikali setengah DU. Selanjutnya setengahnya kita majukan ke depan, sifat integral. Maka soal ini kita sederhanakan bentuknya menjadi integral setengah U pangkat 2 DU. Selanjutnya ini kita integralkan. U pangkat 2 integralnya sepertiga U pangkat 3 ditambah C dikali setengah. Sehingga kita dapatkan bentuknya setengah dikali sepertiga U pangkat 3 tambah C. Setengah kali sepertiga hasilnya ini adalah 1/6. Sehingga bentuknya menjadi 1/6 U pangkat 3 tambah C. Terakhir kita ganti U-nya. U-nya tadi di sini adalah sekan dalam kurung 2x kuadrat tambah 3. Maka hasil akhirnya kita dapatkan menjadi 1/6 sekan pangkat 3 dalam kurung 2x pangkat 2 tambah 3 dalam kurung tambah C. Semoga dengan pembahasan nomor 1 sampai nomor 3, sahabat Ayo Paham sudah semakin mengerti karakteristik dan cara menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan integral substitusi maupun integral parsial. Untuk merampungkan pengertian kita, mari kita bahas satu soal yang terakhir. Soal nomor 4. Tentukanlah integral dari 2x kuadrat dikali cos dalam kurung 3 kurang 2x dx. Kita jawab. Soal ini akan kita selesaikan dengan menggunakan integral parsial dengan cara tanjalin. Pertama, kita cari U dan dv-nya. Sehingga ini yang cos dalam kurung 3 kurang 2x dx, ini kita misalkan dv-nya atau kita ambil sebagai dv, sedangkan U-nya adalah 2x kuadrat. Sehingga sekarang ini kita pasang dalam tabelnya. Langkah pertama adalah turunkan U sampai 0, kemudian integralkan dv sejajar 0. Sehingga sekarang turunan dari 2x kuadrat adalah 4x, turunan dari 4x adalah 4, turunan dari 4 adalah 0. Selanjutnya kita cari integral cos dalam kurung 3 kurang 2x. Ingat rumus dasar integral. Integral cos AX tambah B sama dengan 1/A sin AX tambah B. Nah, di sini A-nya min 2, maka integral cos ini adalah min 1/2 sin 3 kurang 2X. Selanjutnya ini kita integralkan. Perhatikan di sini integral sin adalah min cos, min jadi plus. Nah, kemudian 1/A ini min 1/2, sehingga kembali dia hasilnya di sini adalah menjadi min 1/2 kali setengah.
sehingga hasilnya ini menjadi min 1/4 cos 3 dikurang 2x. Selanjutnya kita cari integral cos. Integral cos adalah sin positif, A-nya min, sehingga min jadi plus, 1/A sehingga 1/2, dikali 1/4 sehingga ini menjadi 1/8, sin dalam kurung 3 kurang 2x. Nah, selanjutnya kita kalikan 2x kuadrat kita kalikan dengan min setengah dan seterusnya. 4x kita kalikan dengan min 1/4. 4 kita kalikan dengan 1/8. Ingat pergantian tanda dimulai dari positif, berganti ke negatif, kemudian ke positif, demikian seterusnya. Nah, sekarang pekerjaan kita terakhir adalah tinggal mengalihkan bentuk-bentuk yang ditunjuk panah. Sekarang kita dapatkanlah integral dari 2x kuadrat cos dalam kurung 3 dikurang 2x sebagai berikut. Pertama, 2x kuadrat dikali dengan min setengah sin dalam kurung 3x kurang 2x. Selanjutnya, 4x kita kalikan dengan min jadi plus, jadi 1/4 cos 3 kurang 2x. Yang terakhir kita kalikan dengan 4 dengan 1/8. 4 kalikan dengan 1/8 sin dalam kurung 3 kurang 2x. Terakhir kita tambahkan c-nya. Selanjutnya ini kita sederhanakan. 2 dengan 2 habis, sehingga ini sisa min x kuadrat. 4 dengan 4 habis, sehingga ini jadi x. 4 dikali 1/8 ini jadi 1/2. Sehingga hasilnya menjadi min x kuadrat sin dalam kurung 3 kurang 2x ditambah x kali cos dalam kurung 3 kurang 2x ditambah setengah sin dalam kurung 3 kurang 2x tambah c. Baik sahabatku, sahabat EO paham, setelah kita menyelesaikan soal nomor 4, saya berharap kalian semua sudah terampil menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan integral parsial maupun integral substitusi. Tetap semangat belajar, semangat ayo paham.